Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dahlia Dian Paramita, Divina Ramadhanti Wirakusuma, Dinarsi Rahayu, dan yang terakhir Erika Nur Faiza. Di sini kami akan membahas tentang virus. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang definisi virus. Kata virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang artinya adalah racun. Virus ini sendiri pertama kali ditemukan oleh Adolf Meyer di tahun 1887. Kemudian virus ini diteliti lebih lanjut oleh ilmuwan Rusia bernama Dmitri Ivanovsky di tahun 1892. Lalu hasil penelitian akan dikembangkan lagi oleh M.B. Jenrich di tahun 1899. Virus merupakan organisme yang berukuran sangat kecil dan memiliki molekul asam nukleat DNA atau RNA yang terbungkus dalam lapisan pelindung protein atau biasa disebut kapsid. Virus ini adalah organisme parasit, di mana dia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang struktur virus. Yang pertama ada kepala virus dan juga kapsid. Nah, kepala virus berisi asam nukleat yang berfungsi untuk mengendalikan replikasi virus. Sementara itu, kapsid merupakan bagian kepala virus yang diselubungi oleh protein yang berfungsi untuk memberi bentuk sekaligus melindungi virus tersebut. Selanjutnya yang kedua ada bagian leher. Bagian ini merupakan penghubung antara kepala dan ekor virus. Dan yang ketiga ada ekor yang berfungsi melekatkan diri dan menginfeksi sel yang akan diserangnya. Yang keempat ada serabut ekor, berfungsi sebagai penerima rangsangan dan juga biasa disebut reseptor, dan fungsinya untuk menempel pada sel inang. Selanjutnya yang kelima ada lempeng dasar. Yang ini berfungsi untuk membantu virus untuk melekatkan pada sel inang, serta sebagian sistem saraf pusat yang mentransmisikan pelepasan DNA virus ke dalam inang. Yang keenam, yang terakhir itu ada jarum penusuk yang berfungsi untuk melubangi sel inang agar DNA virus dapat masuk ke dalam sel inang. Selanjutnya yaitu klasifikasi virus. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Klasifikasi virus berdasarkan bentuknya ada 4, yaitu polyhedral, helix, icosahedral, dan kompleks. Yang pertama yaitu virus polyhedral. Virus polyhedral mempunyai beberapa sisi. Kebanyakan kapsidnya berbentuk icosahedral, yaitu polyhedral yang teratur mempunyai 20 permukaan segitiga sama sisi dan 12 sudut. Setiap permukaan kapsomer membentuk segitiga sama sisi. Untuk contoh dari polyhedral yaitu ada adenovirus dan poliovirus. Yang kedua, klasifikasi virus dalam berbentuk helix. Virus helix mirip batang panjang, nukleokapsidnya tidak kaku, berbentuk helix dan mempunyai satu sumbu rotasi. RNA virus terlihat pada bagian atas. Untuk contoh dari virus bentuk helix sendiri yaitu ada virus influenza dan tobacco mosaic virus. Yang ketiga yaitu virus berbentuk icosahedral. Icosahedral memiliki bentuk tata ruang yang dibatasi 20 segitiga dengan sisi yang sama. Pada virus tersebut memiliki bentuk rotasi ganda. Untuk contoh dari virus berbentuk icosahedral yaitu ada polio dan adenovirus. Yang terakhir adalah klasifikasi virus yang berbentuk kompleks. Seperti namanya, virus yang berbentuk kompleks memiliki struktur yang kompleks dan cukup lengkap. Untuk contoh dari virus berbentuk kompleks yaitu poxivirus. Yang selanjutnya adalah klasifikasi virus berdasarkan materi genetik. Berdasarkan materi genetik, virus dibagi menjadi dua, yaitu virus DNA dan virus RNA. Virus DNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang membentuk rantai ganda berpilin. Di dalam sel inangnya, DNA pada virus akan mengalami replikasi menjadi beberapa DNA dan juga akan mengalami transkripsi menjadi mRNA. Contoh dari virus DNA yaitu ada adenovirus dan herpesvirus. Selanjutnya yaitu virus RNA. Virus RNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai tunggal atau ganda tidak berpilin. Di dalam sel inangnya, RNA pada virus akan mengalami transkripsi baik menjadi hibrid RNA DNA dan akhirnya membentuk DNA. Untuk virus RNA sendiri, contohnya ada coronavirus dan togavirus. Saya akan menjelaskan mengenai contoh dari virus-virus. Yang pertama yakni virus dengan materi genetik DNA. Yang pertama ada adenovirus. Adenovirus merupakan coronavirus yang memiliki inang vertebrata. Bentuk dari adenovirus sendiri memiliki bentuk polyhedral yang biasanya menyerang anak-anak. Adenovirus sendiri biasanya menyebabkan infeksi pada mata, paru, usus, hingga saluran pernafasan. Penularan dari adenovirus biasanya melalui batuk, bersin, hingga kontaminasi ginjal. Yang kedua ada herpesvirus. Herpesvirus sendiri merupakan
keluarga virus DNA yang menyebabkan infeksi pada hewan dan manusia. Bentuk dari herpes virus sendiri yakni icosahedral. Biasanya herpes virus menyerang pada anak-anak hingga dewasa, terutama pada organ kulit. Herpes virus sendiri biasanya menyebabkan penyakit kulit yang bisa kita sebut sekarang sebagai cacar ular. Penularan dari herpes virus biasanya melalui kontak langsung dengan penderita herpes virus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh virus RNA. Yang pertama, coronavirus. Coronavirus merupakan sekumpulan virus dari famili Coronaviridae dan ordo Nidoviridaceae. Coronavirus berbentuk icosahedral yang menyebabkan infeksi saluran pada pernafasan melalui menyerang sistem pernafasan, terutama paru-paru, hanya melalui kontak langsung via droplet. Selanjutnya, togavirus. Togavirus hospesnya dari manusia, mamalia, dan nyamuk. Togavirus berbentuk ikohedral juga yang menyerang hati dengan cara penularan melalui gigitan nyamuk dengan gejala nyeri pada sendi yang dominan. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan macam-macam siklus virus. Siklus virus ada dua, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik merupakan replikasi virus yang disertai matinya sel inang setelah terbentuknya anakan virus baru. Siklus litik memiliki beberapa tahap. Yang pertama, tahap pelekatan, yaitu fage melekat pada suatu bakteri. Yang kedua, tahap penetrasi, yaitu DNA fage dimasukkan dalam sel inang. Yang ketiga, tahap replikasi dan tahap sintesis, yaitu sel membuat komponen virus. Yang keempat, tahap pematangan yang diikuti oleh tahap pelepasan, yaitu terbentuknya partikel virus yang utuh dan sel inang pecah. Selanjutnya yakni siklus lisogenik. Siklus lisogenik sendiri terjadi apabila sel inang memiliki pertahanan lebih baik dibandingkan daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat berproduksi secara normal hingga membelah. Tahapan sel lisogenik sendiri yang pertama yakni tahap pelekatan. Pada tahap ini fage melekat pada suatu bakteri. Yang kedua yakni tahap penetrasi. Pada tahap ini DNA fage dimasukkan dalam sel inang. Ketiga yakni DNA fage disisipkan pada kromosom sel bakteri. Selanjutnya, kromosom yang telah tersisipi profage mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel. Dan yang terakhir, pada kasus yang jarang terjadi, profage dapat memisahkan diri pada kromosom dari sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.